Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Kita hari ini mau membuat nastar klasik yang glowing dan anti pecah. Nah, langsung aja bahannya ini saya pakai 100 gram Wisman, 50 gram Royal Corn Button Substitute, dan juga ada Blue Band. Nah, Wisman seperti ini. Di sini juga saya menggunakan 2 buah kuning telur. Di sini saya menggunakan maizena, susu bubuk full cream, dan juga vanilla. Saya menggunakan terigu protein rendah dan juga ada gula halus, 2 butir telur, kita pakai kuningnya aja buat mengoles. Dan ini ada selai yang sudah kalian bulat-bulatin ya. Jangan lupa sediakan selai yang bagus untuk membuat nastar. Dan saya menggunakan susu cair FN sebagai bahan olesannya. Yuk teman-teman, kita lihat bagaimana proses pembuatan nastar yang sangat mudah ini. Pertama-tama masukin Royal Corn Butter Substitute dan juga margarin Blue Band. Kemudian tambahkan butter Wisman. Kemudian tambahkan gula halus. Gula halusnya jangan lupa kalian ayak terlebih dahulu ya. Langsung di mixer aja dengan kecepatan sedang. Pokoknya hingga tercampur dengan rata ya, nggak usah terlalu lama. Memixernya cukup pelan dan juga sampai tercampur dengan rata. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Setelah masuk kuning telurnya, kalian campur dengan rata lagi menggunakan mixer. Nah teman-teman, jika kalian tidak mempunyai mixer di rumah, kalian bisa menggunakan whisker ya. Pokoknya di mixer hingga tercampur rata dan jangan terlalu lama. Nah ini masukkan susu bubuk full cream dan juga maizena dan vanilla di sini. Untuk takaran pasnya kalian bisa cek di description boxnya ya teman-teman. Kemudian saya mixer kembali hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, karena nggak perlu memixer terlalu lama, takutnya udara yang dari mixer masuk dan membuat nastar menjadi keras. Ini setengah tepung terigu saya masukkan dulu dan saya mau udek-udek. Kita udek pelan-pelan seperti ini ya. Pastikan kalian menggunakan spatula dan jangan menggunakan tangan ketika mengaduk adonan karena suhu panas pada tangan dapat membuat adonan cepat keras ya teman-teman. Nah ini sudah tercampur dengan rata dan sampai bisa dibentuk-bentuk. Takarannya udah pas ya, seperti ini. Ketika adonannya sudah siap, siapkan juga selainya dan juga timbangan di sini ya teman-teman. Untuk adonan kulitnya saya timbang 7 gram dan selainya 3 gram. Nah, kenapa harus ditimbang? Karena biar bentuknya itu rapi ya teman-teman, jadi seragam. Jangan sampai kalian hanya asal-asal mengambil dan membentuk saja, karena ini akan memudahkan kalian untuk membuat nastar. Nah, ketika sudah ditakar seperti ini, kalian tinggal membulatkan satu persatu seperti saya kayak gini ya. Saya mau bulatin dulu satu persatu hingga selesai ya teman-teman. Ini adalah resep nastar klasik yang biasa saya pakai dan kalian boleh mencobanya di rumah. Nah, membuat nastar ini memang sedikit rempong dan ribet ya teman-teman, tapi kalian akan puas banget dengan hasilnya. Kalau kalian gak mau ribet, boleh langsung order di saya juga gak apa-apa. Nah ini saya mau buletin satu persatu dulu hingga selesai ya teman-teman. Kalian benar-benar akan diuji kesabarannya ketika membuat nastar dan kesabaran kalian akan terlatih lama-lama ya teman-teman. Ini udah selesai saya buletin dan saya mau menyiapkan bahan olesannya dulu. Saya menggunakan 1 butir kuning telur. Saya tambahkan 1 sendok makan susu FN yang cair. Nah, kemudian tambahkan bahan pewarna makanan yang halal ya teman-teman. Di sini ada pewarna makanan kuning telur. Nah, saya menggunakan 2 tetes aja ya. Dan kalian pakai merek bagus. Saya pakai merek Garuda yang ini ya.
kemudian diudek-udek. Oh ya teman-teman, untuk takarannya tadi saya menggunakan 2 kuning telur nanti ya. Ini sebagai contohnya aja cara membuatnya seperti ini. Panaskan ovennya di suhu 150 derajat Celcius kurang lebih. Lalu masukin nastar yang udah dibuletin kurang lebih 10 menit ya. Setelah 10 menit, angkat dan lihatlah sudah mengembang ya, ini nastarnya. Nah, kalian sudah boleh mengecatnya. Ini untuk adonan olesannya tadi, seperti ini ya teksturnya. Saya menggunakan 2 kuning telur dan juga 2 sendok susu FN-nya. Dan juga 4 tetes pewarna kuning telur. Langsung aja kalian oles seperti ini, olesnya dengan rapi ya teman-teman. Perlahan-lahan saja. Olesnya jangan sampai berantakan, harus benar-benar rapi. Nah, ini aja udah kelihatan glowing ya, apalagi ketika dipanggang. Saya mau menyelesaikan olesannya satu persatu ya teman-teman. Sabar, mengoles memang ribet juga ya. Dan kalau kalian pengen terlihat lebih glowing, lebih celong, itu mengolesnya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Nah kayak gini saya oles lagi ya, kalian lihat tuh, biar dia semakin glowing. Begitulah tekniknya ya teman-teman. Jadi double cat. Nah ini udah selesai semuanya saya oles dan siap dipanggang lagi ya teman-teman. Pastikan ovennya sudah disetel dengan suhu 150 derajat Celcius. Lalu masukin nastar yang udah dioles ini di rak paling bawah sekitar 15 menit ya kurang lebih. Setelah 15 menit kemudian, kalian pindahkan ke rak paling atas untuk memanggang atasnya supaya matang juga ya teman-teman. Kurang lebih 15 menit di oven dengan suhu 150 derajat Celcius juga. Nah setelah 15 menit, nih ini udah mateng. Tuh kan udah kelihatan glowing gitu ya teman-teman. Nah ini udah mateng. Saya mau mencoba membantingnya apakah dia mudah pecah atau tidak. Padahal menggunakan banyak butter, dia nggak pecah sama sekali ya teman-teman. Jadi anti pecah juga. Walaupun dia tidak melakukan perlakuan khusus seperti golden nastar. Dan ini hanya nastar klasik biasa. Juga kalian bisa buat di rumah. Dan resepnya sangat simple, sangat mudah sekali untuk kalian ikutin ya. Pastikan nastar ini udah dingin dan kalian mulai tata di dalam toples satu persatu dengan rapi seperti ini. Jangan sampai nastarnya masih panas atau hangat ya, jangan ya, karena itu yang akan membuat nastar mudah bulukan ya. Pastikan benar-benar suhunya udah dingin. Setelah disusun rapi di toples, jangan lupa kalian tempelin label ya teman-teman untuk identitas kalian, seperti saya Divine Cookies. Nah seperti ini udah masuk semua ke dalam toples dengan rapi ya teman-teman. Dan saya mau nyobain nastar ini apakah dia lumer. Tentu saja ya teman-teman, pasti lumer karena dia menggunakan butter Wisman dan juga menggunakan Royal Corn Butter Substitute. Nah ini saya mau coba memakannya dan so yummy ya, benar-benar lembut di dalamnya, lumer ya teman-teman.
Nah, gimana teman-teman? Kalian pasti sudah bisa mencoba membuat nastar sendiri di rumah ya kan? Jangan lupa jika kalian suka sama resep yang saya bagikan, di like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di resep berikutnya.